Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal lanjutin pengerjaan soal kita. Di video sebelumnya kan udah sampai nomor 4 ya. Sekarang nomor 5 sampai nomor 9. Oke, jadi soalnya adalah dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Desa Lembah Hejo akan diselenggarakan lomba panjat pinang. Telah disiapkan pohon pinang yang sudah dikuliti dan diberi cairan pelicin. Pohon pinang tersebut didirikan tegak lurus dengan permukaan tanah dan ditarik dengan tali yang diikatkan pada pasak seperti yang terlihat pada gambar berikut. Oke, berarti kita tulis-tulisin dulu ya. Berarti ini tuh adalah pohon pinang. Pohon pinang. Terus berarti ini tuh adalah talinya kan? Talinya. Terus titik di sini tuh adalah pasak, teman-teman namanya. Gitu ya. Oke, terus diketahui bahwa besar sudut yang dibentuk oleh tali dengan permukaan tanah. Oke, berarti di sini tanah ya. Tanah adalah X derajat pada ujungnya yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 63 cm. Oke, berarti di sini tuh kan lingkaran ya, jari-jarinya adalah 63 cm. Kemudian akan digantungkan barang-barang yang nantinya akan diperebutkan sebagai hadiah. Jarak antara dasar pohon pinang dan pasak adalah 8 meter. Berarti yang 8 meter tuh ini ya, ini kan pohon pinang, ini pasak nih teman-teman. Berarti 8 meter tuh yang bawahnya nih, ini adalah 8 meter. Kayak gitu. Oke, kita bahas yang nomor 5. Tentukan apakah pasangan berikut ini mungkin atau tidak mungkin menjadi tinggi pohon pinang dan panjang tali. Oke, kita bahas yang pernyataan 1 dulu. Nomor 5, nomor 5 ya. Pernyataan 1 itu mengatakan kalau misalnya tinggi pohon pinang, kita tulisnya gini dulu deh ya biar enakan ya. Nah, ini misalnya A, B, C gitu ya. Misal A-nya tuh kan udah diketahui 8 meter nih. Tapi menurut pernyataan 1 tinggi pohon pinang berarti bagian C-nya itu tuh adalah 17 meter. Dan panjang tali, berarti panjang tali itu bagian B-nya adalah 15 meter. Sebenarnya ini gak perlu kita hitung teman-teman, buat yang pernyataan 1 ya. Ini tuh bisa kita tentuin kalau si ini tuh adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena, ini kita contreng dulu di sini ya. Kenapa tidak mungkin? Karena nih, di Pitagoras gitu ya, pada segitiga siku-siku, B itu harus menjadi yang paling panjang. Paling panjang di antara A dan C. Antara A dan C. Jadi gak boleh nih ada yang lebih panjang daripada si garis miringnya, gak boleh. Jadi harus yang paling panjang tuh adalah bagian garis miringnya. Sedangkan kan A-nya tuh adalah 8 ya, dari soal tuh A-nya 8 nih. Kalau A sama B tuh dia boleh lah kayak gini ya, A-nya 8, B-nya 15. Nah, C-nya dia tuh 17 meter. Itu tuh gak boleh ya teman-teman, tidak mungkin. Nah, harus yang bagian B-nya itu tuh adalah yang paling panjang ya, kayak gitu. Jadi yang nomor 1 tuh bisa kita eliminasi tanpa perhitungan karena dia udah jelas-jelas tidak mungkin. Nah, kalau yang B, kita lihat nih. Yang B, yang pernyataan 2 ya. Yang pernyataan 2 tuh tinggi pohon pisang, berarti tinggi pohon pisang tuh C-nya adalah 12 meter. Terus si bagian panjang tali berarti B-nya ya adalah 13 meter. Nah, yang bagian A-nya mah udah jelas ya 8 meter di soal. Nah, ini mungkin atau tidak mungkin kita harus menggunakan perhitungan. 8 meter atau bagian A-nya tuh kan itu nilai yang pasti ya, udah diketahui dari soal. Berarti itu adalah pasti benar nih teman-teman, bukan mungkin benar atau tidak mungkin benar. A sama dengan 8 meter itu tuh pasti benar. Berarti kita harus lihat nih apakah kombinasi C-nya 12 meter, B-nya 13 meter itu memungkinkan untuk menghasilkan A sebesar 8 meter. Gitu kan ya. Oke, berarti kita cari nih A-nya menggunakan si bagian Pitagoras. Benar gak sih dia 8 meter gitu? Jadi A sama dengan akar dari B kuadrat berarti ya, dikurangi dengan C kuadrat. Berarti A sama dengan B-nya tuh 13, berarti 13 kuadrat min C-nya 12 kuadrat. Jadi A sama dengan akar 13 tuh 169
12 tuh 144. Oke, 169 dikurangi 144 itu tuh adalah 25 ya, akar 25. Berarti A-nya sama dengan akar 25 itu adalah 5 meter. Oke, berarti ini salah nih teman-teman. Tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Alasannya apa? Karena kombinasi antara C dan B itu tuh tidak menghasilkan A sebesar 8 meter. Berarti ini tidak mungkin. Gitu. Nah, yang ketiga nih kita lihat. Yang nomor 3 tuh. Apa katanya? Tinggi pohon pinang. Berarti tinggi pohon pinang tuh si bagian apa namanya itu tadi tuh C ya, oke. C-nya adalah 6 meter, terus bagian B-nya panjang tali adalah 10 meter. Nah, apakah ini akan menghasilkan A sebesar 8 meter? Kalau teman-teman sering ngerjain Pitagoras, ini tuh benar sebenarnya, mungkin ya, mungkin terjadi. Tapi boleh banget kita cobain dulu ya. Berarti A tuh sama dengan akar dari B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat, berarti A sama dengan akar B-nya itu adalah 10, berarti 10 kuadrat min C-nya itu adalah 6 kuadrat, berarti A sama dengan akar 10 kuadrat adalah 100, min 6 kuadrat adalah 36, 100 dikurangi 36 adalah 64. Berarti A-nya adalah akar 64 yaitu 8 meter. Nah, ini berarti mungkin ya, teman-teman. Ini berarti mungkin. Nah, berarti jawabannya yang nomor 5 tuh tidak mungkin, dan mungkin. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6. Nomor 6. Kita gambar ulang dulu kali ya. Kan tadi tuh kurang lebih kayak gini gambarnya. Di sini adalah 8 meter udah diketahui dari soal. Di sini ada X derajat gitu. Nah, di sini diketahui X-nya adalah sama dengan 45 derajat. Tinggi pohon pinang, berarti kita pengen tahu si bagian tingginya. Ini tadi A ya. Yang bukan A ya. Apa tadi itu tinggi pohon pinang tuh? Kita lihat dulu ke atas. C ya, C. Oke. C sama B ya. Oke. Bentar-bentar. Kita hapus dulu. Ini berarti C, ini B, ini A. Oke, berarti ini kan bagian part C, ini B, ini A gitu kan? Ya, oke. Yang ditanya itu adalah tinggi pohon pinang, berarti kita mau tahu C-nya. Kita tuh udah tahu sudutnya tuh adalah 45 derajat. Nah, dari sudut itu berarti kita bisa gunain kombinasi antara sin atau cos atau tangen gitu kan. Nah, kita tahu kalau sin theta itu tuh adalah sinus depan dibagi dengan miring kan. Sin demi gitu ya. Sin depan dibagi dengan miring. Nah, kita lihat depan sudutnya tuh adalah berarti C kan. Berarti C dibagi garis miringnya adalah B. Bisakah kita gunain sin 45 untuk ngerjain soal ini? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini bener nih, dia mengandung C yang pengen kita cari. Tapi dia harus tahu dulu berapa B-nya, garis miringnya. Sedangkan kan kita nggak tahu berapa garis miringnya. Jadi nggak bisa ya pakai sin theta nih. Lalu apakah bisa kita pakai cos theta? Cos theta itu adalah samping dibagi dengan miring. Sampingnya itu adalah 8 meter, berarti yang A. Miringnya itu adalah yang B. Nah, bisa gak kita pakai ini? Ini ada 8 meter yang kita ketahui, tapi tetap ini tuh ada garis miring yang perlu kita ketahui. Dan pakai cos ini juga gak memungkinkan, karena kita gak bisa mengetahui berapa besar C-nya kan. Di sini cuma A dibagi B doang, C-nya tuh di mana gitu. Jadi gak bisa kita ketahui dari sana. Nah, maka pilihan terakhir adalah pakai tangen theta. Tangan itu kan depan dibagi samping. Depannya adalah bagian C, sampingnya adalah A. Gitu kan? Nah, C-nya yang ditanyakan A sudah diketahui dari soal, yaitu sebesar 8 meter. Oke, kita masukin deh tangen theta-nya tuh adalah 45 derajat yang udah diketahui dari soal. C-nya yang mau kita tahu, A-nya adalah 8 meter. Nah, tangan dari 45, kita kesini aja deh ya. Tangan dari 45 nilainya adalah 1 sama dengan C dibagi 8. 8 pindah ruas ke kiri, jadi 1 kali 8 sama dengan C. 1 kali 8 adalah 8, berarti C-nya adalah 8 meter. Oke, udah deh ketahuan jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Oke, kita ke nomor 7. Oh, ini kurang
kurang ya soalnya. Disiapkan seutas tali sepanjang 100 meter untuk menghubungkan puncak dengan 4 pasak yang diletakkan saling berlawanan arah dengan masing-masing berjarak 8 meter dari pohon. Terus, dulu, jika X-nya 60 derajat, panjang maksimal tali yang tersisa adalah, oke, jadi intinya nih ya, dari soal ini tuh adalah ada tali yang disediakan, yaitu 100 meter talinya tuh, panjang talinya tuh. Nah, sekarang tadi kan pasaknya tuh cuma ada satu ya, tadi itu pasaknya cuma kayak gini nih teman-teman. Nah, dia tuh cuma butuh satu tali kan, kalau dari gambar yang tadi ini talinya. Nah, kalau di soal yang sekarang talinya tuh ada 4, jadi ada lagi ke sini, terus ke bagian depan gitu ya, sama ke bagian belakang gitu. Jadi ada 4 buah tali yang akan digunakan. Nah, sudutnya udah diketahui yaitu 60 derajat. Yang ditanyain tuh adalah berapa panjang tali yang akan tersisa nih, panjang maksimal tali yang tersisa gitu. Berarti kan kita harus tahu berapa panjang tali masing-masingnya kan. Nanti baru deh kita dikali 4 gitu, karena ada 4 tali. Oke, kita kerjain nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, berarti kita harus tahu garis miringnya tuh berapa ya. Tadi itu A, B, C-nya gitu. Oke, kita gambar ulang lagi. Kita anggap 1 dulu nih talinya. Ini A, berarti yaitu 8 ya, udah diketahui. Ini B, ini C. Gini ya, biar konsisten gitu. Oke. Nah, terus tahu 60 derajat gitu dari soal. Nah, sekarang kita pengen tahu si bagian B-nya nih, teman-teman. Kira-kira pakai sin, cos, atau tan? Tan itu adalah depan bagi samping, nggak mungkin kita pakai ini karena nggak ada garis miring yang pengen kita ketahui. Berarti kira-kira pakai, kita coba dulu ya. Berarti kan kalau pakai sin, theta, sin demi, depan bagi miring, depannya C, miringnya adalah B. Kita bisa tahu berapa besar B, tapi kita harus tahu dulu berapa besar C, yang mana nggak mungkin nih kita cari dulu sekarang. Kalau kita pakai cos, cos theta itu adalah samping bagi miring, sampingnya A, miringnya B. A-nya udah diketahui 8, B-nya adalah yang pengen ditanyain, berarti bener pakai cos kan? Atau kalau teman-teman kepo nih, kalau pakai tangan tuh apa sih? Tangan itu adalah depan bagi samping, depannya adalah C, sampingnya adalah A. Nah, ini juga gak mungkin ya, karena yang pengen kita ketahui itu adalah B-nya, bagian garis miringnya. Berarti kan kita di sini bisa pakai cos gitu ya, yang ini, cos, cos, cos. Oke, berarti pertama nih kita cari dulu panjang tali. Cari panjang tali. Panjang tali. Berarti pakai cos ya tadi itu. Oke, berarti kan cos theta. Sorry. Berarti cos theta sama dengan A dibagi B. Tetanya udah diketahui yaitu sebesar 60 derajat. Berarti cos 60 sama dengan A-nya adalah 8. B-nya adalah yang pengen kita ketahui. Cos 60 itu adalah nilainya setengah ya. Berarti setengah sama dengan 8 dibagi dengan B. Nah, ini bisa kita kali silang aja ya. Ini kita kali silang aja nih ke sini. Berarti yang kiri itu adalah 1 kali B, yang kanan itu adalah 8 kali 2. 1 kali B adalah B, 8 kali 2 adalah 16 meter. Berarti ini teman-teman panjang talinya adalah 16 meter. Tapi karena ada 4 tali nih, karena ada 4 tali, berarti si panjang talinya tuh kita kali 4. Berarti panjang talinya tuh kita kali 4, berarti 4 kali 16 nih. 4 kali 16 itu adalah 64 ya. 64 meter. Nah, yang ditanyain itu adalah sisa tali. Ya, berarti sisa talinya tuh adalah, talinya tadi ada 100 meter, berarti 100 dikurangi panjang tali yang kita butuhin adalah 64. Berarti ada sisa tali 36 meter. Nah, karena ini isian singkat, berarti kita tulis aja di sini. 36 meter gitu ya. Jadi tali yang tersisa nih, yaitu adalah 36 meter gitu ya. Dari 100 tuh kita pakai 64 meter, berarti sisanya ada 36 meter. Oke, nomor 8. Ada seorang nenek. Ini mungkin kita hapus aja dulu ya teman-teman ya, biar kebaca juga soalnya ya. Oke, kita hapus dulu bentar. Jadi soalnya tuh boleh banget kalau mau dicobain dulu ya soalnya ya. Nah, jadi ada seorang nenek-nenek.
yang melihat puncak pohon pinang dengan sudut elevasi sebesar Y derajat. Oke, sebelumnya kita gambar dulu ya nomor 8 tuh. Kurang lebih kayak gini. Jadi ini kan pohonnya tadi kan, di sini X kan gitu. Terus di sini ada seorang nenek melihat puncak pohon pinang dengan sudut elevasi Y derajat. Oke, berarti ada nenek di sini nih. Shoot gitu ya, misalnya ini nenek, dia melihat pohon pinang, berarti kan ke sini kan. Nah, sudut elevasi itu apa? Sudut elevasi itu adalah sudut antara mata dengan horizontalnya gitu ya, garis horizontal. Kayak gini kurang lebih. Nah, di sini adalah Y derajat. Gitu. Ketika berdiri tepat di pasak. Oke, bener ya, berdirinya tuh di pasak. Ditancapkan gitu ya. Tinggi nenek tersebut jika ditulis dalam bentuk X dan Y. Oke, sebenarnya di sini udah ada clue ya, pakai tangan nih, tangan X, tangan Y. Berarti kita gak usah pusingin pakai sin atau cos karena udah pasti pakai tangan karena di pilihan jawabannya ada tangan-tanganan gitu ya. Oke, berarti tangan kita lihat dulu tangan X itu tuh adalah berarti yang segitiga hitam ya. X tuh depan tangan tandesa ya, depan dibagi dengan miring. Berarti depannya tuh ini, miringnya tandesa dibagi dengan samping yang ini kan. Sampingnya tadi ingat udah diketahui yaitu sebesar 8 meter. Oke, tandesa. Nah, depannya itu tuh kan berarti yang X tuh misal kita tulis sebagai H deh ya. Jadi dari sini nih, dari atas sampai bawah tuh kita tulis sebagai H. Berarti depan dibagi samping, berarti H dibagi dengan 8, tangan X tuh. Atau kalau kita mau tahu H-nya, berarti kan 8-nya pindah ke kiri ya. Jadi 8 tangan X sama dengan H. Terus berarti H itu adalah 8 dikalikan dengan tangan X. Oke, sekarang yang bagian tangan Y-nya teman-teman. Tangan Y, lihat di sini, Y itu adalah yang garis warna biru, segitiga biru. Nah, segitiga biru itu depan dibagi samping juga sama kan? Sampingnya tuh sama 8 kan? Dari sini ke sini tuh sama 8 meter kan? Berarti yang bagian bawahnya tetap 8 meter. Nah, bagian depannya itu adalah kita perhatikan di sini. Misal tinggi nenek itu kita tulis sebagai HN gitu ya. HN. Nah, dia kan depan sudut Y itu tuh adalah dari sini ke sini kan? Yang mana ini tuh sama aja gak sih teman-teman? Dengan H dikurangi dengan HN. Sama aja ya. Jadi ini tuh bisa banget ditulis jadi H min HN. Gitu. 8-nya pindah lagi ke kiri, berarti 8 tangan Y sama dengan H min HN. Berarti kalau kita mau tahu si HN kan, kita pengen tahu tinggi nenek, berarti H-nya pindah ke kiri ya. Jadi 8 tangan Y dikurangi dengan H sama dengan min HN. Kalau mau HN-nya positif, berarti ini kaliin dengan min 1 kan, kayak gitu ya. Berarti 8 tangan Y-nya jadi min 8 tangan Y. Terus min H-nya jadi plus H. HN-nya jadi plus HN gitu. Kita kesini aja biar lebih luas ya. HN ini kan berarti bisa kita tulis sebagai H dikurangi dengan 8 tangan Y. Sama-sama aja kan ya teman-teman. H dikurangi 8 tangan Y. Berarti HN sama dengan H-nya itu adalah 8 tangan X dikurangi dengan 8 tangan Y. Nah, karena gak ada jawaban yang kayak gini, berarti angka 8-nya tuh boleh banget kita keluarin dulu. Jadi 8 dalam kurung tangan X dikurangi dengan tangan Y. Karena sama-sama punya angka 8. Kalau gini ada kan ya? Jawabannya 8 tangan X dikurangi dengan 8 tangan Y. Berarti jawabannya adalah yang E. Kayak gitu. Oke, kita senomor lagi buat video yang ini. Oke, nomor 9. Nomor 9, jika pada puncak dipasang sebanyak 12 hadiah. Oke, kita lihat lagi ke gambarnya ya. Kan ini tuh, pohon pinang kan. Jadi, kalau teman-teman di rumahnya suka ada panjat pinang, kan di atas si bagian pohonnya tuh suka ada hadiah yang digantungin tuh. Jadi nanti orang-orang dari bawah itu tuh berusaha naik ke atas ngambil hadiah gitu. Nah, ini ya. Jadi hadiahnya tuh nanti berada di bagian atas sana yang bentuknya lingkaran. Pada puncak dipasang ada sebanyak 12 hadiah yang diatur dengan jarak yang sama. Jarak antara hadiah-hadiah tersebut adalah berapa? Nah, terus juga udah diketahui ya, tadi tuh jari-jarinya adalah 63 cm yang ini.
Oke, berarti kita tinggal cari aja keliling lingkaran gak sih? Jadi di sini tuh kan ada lingkaran nih. Jari-jarinya tuh tadi udah diketahui 63 cm. Di lingkaran ini bakal dipasang 12 hadiah. Berarti misal di sini ada, sini ada, sini ada, sini ada 4 kan, 5, 6, 7, 8, ya pokoknya 12 hadiah lah ya istilahnya gitu. Terus di sini kita pengen tahu jarak antar hadiahnya tuh berapa. Berarti kan kita harus tahu keliling lingkarannya dulu ya, teman-teman. Keliling lingkaran tuh rumusnya adalah 2 kali pi kali r. 2 pi r. Oke, berarti keliling sama dengan 2 V-nya di sini diketahui gunain 22/7. Berarti 22/7 dikali R-nya tuh tadi 63. Berarti kelilingnya adalah 63 itu tuh bisa dibagi 7 ya. 9 ya, oke. Berarti 63 bagi 7 adalah 9. Berarti 2 kali 22 adalah 44 dikali dengan 9. Oke, kita kaliin dulu 44 kali 9. 9 kali 4, 36. 9 kali 4, 36. Berarti 396 ya. Berarti kelilingnya adalah 396, satuannya cm karena jari-jarinya juga tadi dalam cm. Nah, yang ditanyain itu adalah akan ada 12 hadiah. Berarti jarak antar hadiah tuh tinggal keliling nih ya dibagi dengan si banyaknya hadiah gitu kan. Oke, banyaknya hadiah tuh ada 12, kelilingnya 396 dibagi dengan 12. Oke, kita tinggal dibagi deh. 396 bagi 12. 12 kalau kali 3 bisa ya. 3 kali 12 itu 36. Berarti 6, 9 dikurangi 6, 3. 36 lagi. Oh, berarti 3 lagi. 3 kali 12, 36 lagi. Berarti habis ya. Oke, berarti 33 nih hasilnya tuh. 33 cm. Nah, berarti jarak antara dari satu hadiah ke hadiah lain itu tuh adalah 33 cm. Berarti tinggal kita isiin di sini 33 kayak gitu. Oke, sekian dulu buat video kali ini biar gak terlalu panjang. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.